Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita pelajari pekan lalu. Jadi kita masih berada di gerak parabola. Dan ini bagian yang kedua ya. Dan semoga ini yang terakhir gitu ya. Semoga dalam video ini kita bisa menyelesaikannya gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membicarakan ya, jadi pekan lalu ya, atau di pertemuan yang kemarin ya, kita sudah berbicara tentang komponen ya, komponen kecepatan ya, komponen kecepatan dan arah resultannya ya, arah resultan kecepatan ya. Nah, mungkin sebagai brainstorming ya, kita mengingat-ingat. Jadi kalau untuk komponen kecepatan ya, misalnya di sini ada sumbu X ya, sumbu Y gitu ya. Kemudian ini sumbu X ya, ini X, ini Y. Kemudian saya punya kecepatan arahnya ke sini misalnya ya. Nah, arahnya ke sini. Dan dia membentuk sudut di sini gitu ya. Nah, katakanlah sudutnya adalah saya bebas saja 30 ya. 40 derajat gitu misalnya ya. Nah, maka komponen ya, komponen dari kecepatan V ini ya, maka nanti akan ada komponen kecepatan dalam sumbu X ya. Ini saya buat seperti ini aja. Kelihatan ya. Dalam sumbu X ya. Ini ada Vx dan Vy ya. Jadi Vx-nya ini dia akan sejajar ya. Kepalanya atau panahnya ya, atau vektornya itu sejajar gitu ya. Nah, karena ujungnya ada di sebelah sini ya, maka yang di X juga ujungnya ada di sebelah sini, kemudian yang di Y juga ujungnya ada di sebelah sini gitu ya. Nah, kalau untuk menguraikannya ya, berarti kan Vx dulu aja ya. Vx ya, sama dengan V ya, sama dengan V dikalikan dengan, karena di sini ada sudut yang diapit ya, theta ini adalah sudut yang diapit antara V dan Vx, maka untuk menguraikan dari V menjadi Vx, maka V dikalikan dengan cos ya, cos theta ya, saya kasih kurung. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk yang Vy ya, untuk yang Vy berarti dia V ya, karena V dan Y di sini tidak ada sudut yang tidak, kita menggunakan sudut ini yang mana sudut theta ini bukanlah sudut yang diapit antara V dan Vy, maka kita menggunakan sin ya, sin theta gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah, ini untuk yang menguraikan ya, untuk menguraikan resultannya gitu ya. Kemudian kalau untuk yang menggabungkan lagi gitu ya, untuk menggabungkan lagi menjadi V ya, maka V itu sama dengan ya, V kuadrat ya, V kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ya, menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, kemudian kalau untuk mengetahui sudutnya ya, maka kita menggunakan arkes ya. Arkes tan Vy ya. Arkes tan Vy dibagi Vx ya. Nanti untuk mengetahui
theta ya, atau sudut yang ini ya. Jadi alpestan VY ya, VY ini ya dibagi dengan VX ya. Oke ya, jadi itu adalah konsep yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, sekarang kita akan menerapkan ya konsep-konsep tersebut dalam gerak parabolanya gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya belum masuk ke penerapan ya, tapi masih konsep perhitungan vektornya ya. Jadi nanti vektor ini tidak hanya konsep perhitungan ini ya, tidak hanya terbatas pada kecepatan ya, tapi pada semua vektor ya. Nanti bisa ada kecepatan, ada gaya gitu ya. Oke, nah ini adalah sebuah diagram ya, atau gambar sederhana yang menjelaskan terkait gerak parabola ya. Jadi ini ada sebuah benda ya, yang kalau di video ini kita gambarkan dengan titik merah ya. Jadi titik merah ini ya. Jadi ini titiknya ada satu ya. Jadi sebenarnya ini adalah titik yang dilemparkan ke atas dengan sudut tertentu ya, dengan sudut theta 0 ini ya. Theta 0 ini, yang mana dia arah geraknya itu seperti pada titik-titik merah ini ya. Jadi titiknya cuma satu, ya, tapi ini menggambarkan ya, oh kalau misalnya dia di awal, ya, dia arah kecepatannya adalah yang hijau ini ya. Jadi bukan hijau putus-putus, tapi hijau garis lurus utuh ini ya. Nah, kemudian setelah dia dilempar ya, atau ditembakkan dengan arah semacam ini, maka titik ini akan bergerak begitu ya, membentuk parabola, parabolik ya, atau lengkung seperti ini gitu ya. Nah, ketika dia di posisi ini misalnya ya, maka arah dia akan semakin mendatar ya, semakin landai paralel dengan sumbu X ini gitu ya. Jadi yang awalnya dia agak tegak, kemudian ketika di sini dia agak tidur, kemudian ketika di titik puncak dia tidur gitu ya. Artinya apa? Dia sudah tidak memiliki kecepatan di sumbu Y ya. Kalau ini kan dia masih punya di sumbu Y ya. Jadi perpaduan gitu ya antara sumbu X dan Y sehingga dia miring. Nah, semakin dia ke atas ya, sumbu kecepatan di sumbu Y ya itu dia semakin menurun ya, semakin kecil gitu ya. Bukan kecil hingga pada akhirnya dia sampai di titik puncak ya. Titik puncak inilah titik di mana kecepatan sumbu Y tidak ada ya. Karena kalau masih ada pasti dia kecepatannya tidak lurus gini ya, tapi dia miring ke sini ya, karena kan ada tarikan ke atas gitu ya. Tapi karena kecepatannya sudah habis yang ke atas, maka kecepatannya untuk sumbu Y adalah 0 gitu ya. Dan yang tersisa hanya kecepatan di sumbu X gitu ya. Nah, karena ada gravitasi ya, di mana di sini digambarkan dengan panah berwarna kuning ya, A sama dengan G gitu ya. Ya, A ini percepatan ya, tapi karena gravitasi maka percepatan yang berhubungan di sini adalah kecepatan yang gravitasi ya, arahnya ke bawah ya. Jadi ke bawah ini adalah ke pusat bumi ya. Sehingga ketika dia sudah di puncak atas, kemudian dia turun ya. Nah, ketika dia turun, kecepatan di VY muncul kembali, tapi arahnya bukan ke atas tapi ke bawah ya. Yang tadinya tidak ada, kemudian ada ya dengan arah yang ke bawah, dan semakin lama kecepatan yang ke bawah semakin cepat ya karena ada percepatan gravitasi ya, sehingga kecepatan yang ke bawah semakin tinggi ke bawah gitu ya, sehingga tarikannya pun juga semakin signifikan ya. Yang tadinya dia arahnya dia agak landai ya atau agak datar atau paralel sesuai dengan sumbu X, semakin ke sini dia semakin tinggi kecepatan di sumbu Y, maka tarikan di sumbu tarikan kecepatan itu juga akan semakin terasa ya, sehingga kecepatannya dia akan semakin berarah ke sumbu tegak gitu ya. Ini kalau misalnya dilanjutkan lagi ke bawah gitu ya. Nah, misalnya ini ada di gedung gitu ya, kemudian di sini tidak ada tanahnya tapi tanahnya masih di bawah, maka ini lama-lama V ini akan semakin
bergerak menuju sumbu Y karena kecepatannya di VY itu semakin besar gitu ya. Nah, jadi ini adalah ceritanya gitu ya, cerita dari setiap titik ya, bahwasannya ketika benda itu dilempar maka arahnya itu tidak akan sama seperti pertama kali kita melemparkan benda itu ya. Mungkin kita melemparkannya ke arah dengan sudut tertentu, tapi karena digravitasi maka sudut itu akan lama-lama berkurang ya. Ya seperti ini ya. Dia banyak gitu ya, sudutnya besar ya. Ketika dia udah terlempar makin lama sudutnya makin kecil. Kemudian di titik tertinggi sudutnya hilang ya. Sudutnya hilang. Nah, kemudian ketika ke sini ada lagi sudutnya ya. Sudutnya di sini gitu ya. Jadi sudutnya itu biasanya membentuk atau sudutnya itu membentuk dengan sumbu X ya. Ini kan dengan sumbu X ya. Kalau yang di sini kan dengan sumbu Y ya. Nah, kalau yang di sini kan dengan sumbu Y ya. Nah, yang dipakai adalah yang biasanya berdekatan atau berlekatan dengan sumbu X ya. Nah, jadi ini kan sumbu X-nya di sini ya. Ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu X-nya. Nah, nanti sudutnya itu yang di sebelah sini gitu ya. Nah, di sini ada sudut ya. Ini ada sudut theta. Tapi tetanya mungkin enggak theta 0 ya, theta 1 misalnya. Karena kalau di sini theta, di sini ada theta, kemudian di sini juga ada theta. Nah, itu berarti kan tetanya simbolnya sama semua ya. Sehingga harus ada lambang yang membedakan ya. Ya katakanlah ini tetanya 0, maka di sini tetanya adalah theta 1 misalnya gitu ya. Untuk theta A atau theta P ya terserah gitu ya. Yang penting ada pembedanya gitu ya. Kemudian di sini adalah theta 2 misalnya ya. Kemudian di sini ya adalah theta 3 ya dan seterusnya ya. Dan tidak harus 1 2 3, tapi boleh sesuai dengan keinginan ya. Yang penting beda aja ya, ada theta 0, theta A atau theta 0, theta 1 gitu ya. Oke. Itu untuk ceritanya ya, untuk ceritanya. Oke. Kemudian kita akan lanjut tentang rumus-rumus gitu ya. Nah, ini sudah mulai masuk ke aplikasi perhitungan ya. Oke, biar enak saya akan pakai page baru. Oke, ya. Nah, awalnya kan gini ya. Jadi garis hijau putus-putus ini itu merupakan garis komponen ya. Jadi garis putus-putus berwarna hijau itu ya. Nah, ini misalnya saya gambarkan ya, garis putus-putus berwarna hijau itu melambangkan komponen kecepatan ya. Komponen kecepatan pada sumbu X. Nah, pada sumbu X dan Y ya. Nah, kemudian sedangkan yang garisnya dia lurus utuh ya, tidak putus-putus. Nah, ini maksudnya adalah kecepatan ya atau resultan kecepatan. Resultan kecepatan yang dibentuk oleh ya dan yang dibentuk oleh Px dan Py. Ya, Vy ya, jadi Vx dan Vy ya. Jadi ini ya. Nah, jadi yang ini adalah komponen komponen kecepatan di sumbu X ya. Sedangkan yang ini ya adalah komponen kecepatan di sumbu ini komponen sumbu Y ya. Sedangkan yang ini ya adalah komponen sumbu X ya.
Nah, kemudian saya akan ambil hanya di bagian ini saja ya. Oke, saya taruh di sebelah sini. Saya potong dulu ya. Caranya potong ini. Saya agak lupa nih bagian ini. Oh ya, bisa ya. Oke, ini saya copy dulu. Gimana nih? Di sini ya. Nah, saya akan fokus ke bagian yang saya ambil ya. Jadi fokus di fraksi ya, di fraksinya ini saja ya. Oke, saya akan besarkan gambarnya. Nah, oke. Ya walaupun agak pecah tapi nggak masalah ya. Oke, ya di sini ada dua komponen ya. Ada dua komponen yang mana Vx0 ya. Ya. Ya, Vx0 ya. Itu merupakan oke, sudah pasti sudah paham ya bahwa Vx0 ini ya adalah komponen VO ya di sumbu X ya, jadi Vx0 ya. Nah, Vx0 ini ya dia mengikuti konsep GLB ya atau gerak lurus beraturan ya. Ini L-nya kok kecil. Gerak lurus beraturan ya atau GLB ini ya atau GLB ya. Yang mana di gerak lurus beraturan ya dia tidak memiliki ya tidak ada percepatan ya. Artinya apa? Percepatannya sama dengan 0 ya dan Vxo ini ya adalah konstan ya. Jadi kecepatannya sama terus di setiap titik gitu ya. Kecepatannya sama terus di setiap titik. Kenapa? Karena dia tidak memiliki percepatan ya atau percepatannya sama dengan 0 ya. Itulah kenapa ya, itulah kenapa ketika kita melihat gambar ini ya, Vx ini panjang garisnya itu selalu sama ya. Jadi panjang garis Vx0 sama dengan Vx yang di sini gitu ya, sama dengan V yang di sini. Ya ini kan juga mendatar ya. Jadi ini adalah komponen juga ya, komponen dari kecepatan komponen dalam sumbu X ya untuk kecepatan V0 ini ya. Jadi ini kalau misalnya kita ukur gitu ya, itu besarnya selalu sama ya. Apa panjang garisnya ya. Jadi panjang garisnya itu ya, panjang garisnya itu selalu sama gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk kecepatan di sumbu X itu dia tidak memiliki percepatan ya atau percepatannya 0. Jadi ya konstan terus gitu ya. Nah, ini ya konstannya. Nah, berbeda halnya dengan yang di sumbu Y ya. Ya, di sumbu Y ya atau kecepatan yang ada di sumbu Y, dia mengikuti konsep GLBB ya atau gerak lurus berubah ya. Ada kata-kata berubah di sini ya. Ada kata-kata berubah beraturan ya. Nah, karena di sini ada kata-kata berubah, maka percepatan di sini tidak sama dengan 0 ya. Dia ada angkanya ya, cuman dia tidak berubah-ubah ya. Jadi tidak sama dengan 0 yang mana percepatannya adalah percepatan gravitasi ya. Nilainya bisa 9,8 ya meter per second kuadrat atau 9,81 ya atau 10 ya terserah nanti soalnya atau si pembuat soal itu menuliskan berapa ya. Nah, sehingga
VY ya, itu tidak konstan ya. Ya, jadi di setiap titik kecepatan dia berubah-ubah. Ya. Jadi itulah kenapa ya ketika bergerak ke atas ya di awal dia kecepatannya tinggi ya, digambarkan dengan garisnya yang panjang. Nah, kemudian dia semakin tinggi, semakin hilang kecepatan yang ke arah atas ya, hingga pada akhirnya dia di titik puncak ya. Sesuatu yang ada di titik puncak itu kan maksimal ya. Nama aja puncak ya. Kalau dia masih ada yang lebih tinggi maka dia bukan puncak gitu ya. Nah, titik puncak ini adalah di mana kecepatan ke arah vertikal ya atau sumbu Y ke atas itu sudah habis. Karena dia tidak kuat lagi ya, karena kan ini tidak ada gaya dorongnya ya. Jadi ini kecepatan kecepatannya cuma ada di awal ya. Jadi ini berbeda dengan roket ya. Kalau roket itu kan dia kecepatannya mesinnya selalu bergerak gitu ya, ada selalu memberikan dorongan sehingga masih bisa tetap ke atas terus gitu ya, sampai pada titik di mana daya dorong roketnya itu mati, sehingga nanti kalau udah mati kan dia akan turun gitu ya, dia akan sampai ke maksimal kemudian turun ke bawah. Nah kalau ini katakanlah ya ini dinyalakan cuma di awal ya, atau mungkin seperti kita melempar bola basket gitu ya. Jadi cuman di awal aja kita memberikan kecepatan ya, sehingga nanti dia akan maksimal. Nah ketika maksimal dia akan turun. Nah ketika dia akan turun maka kecepatannya makin lama makin bertambah, tapi arahnya ke bawah ya, bukan ke atas. Kalau ke atas ya nanti dia tidak turun ke bawah, tapi malah ke atas gitu ya. Nah tapi ini karena tidak ke atas, tapi kecepatan yang vertikal ke bawah, ya maka dia akan membentuk garis trajektori ya, atau garis geraknya semacam ini gitu ya. Jadi tidak konstan ya, tidak konstan. Oke. Nah jadi konsepnya itu dulu gitu ya. Jadi yang untuk yang mendatar ya atau di sumbu X, dia kecepatannya konstan dan mengikuti konsep gerak lurus beraturan ya. Nah, sedangkan untuk yang VY0 ini ya dia mengikuti gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi yang ini tetap konstan, yang ini dia bisa berkurang dan bisa bertambah dengan arah yang berbeda ya, yang awalnya ke atas kemudian ke bawah. Sedangkan kalau untuk yang VX ya dia akan tetap terus sama arahnya ke arah kalau dalam gambar ini dia arahnya ke kanan ya, ke arah sumbu X positif gitu ya. Ya, oke ya. Itu konsepnya ya. Mungkin saya potong dulu videonya yang ini. Nanti kita akan lanjutkan di part atau setelahnya ya, supaya rekamnya tidak terlalu lama gitu ya. Oke, saya tunggu di video selanjutnya.